Selamat pagi anak-anak. Minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi tentang masalah sosial dan juga faktor penyebab dari masalah sosial. Di mana faktor penyebab dari masalah sosial itu ada 4, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bentuk-bentuk masalah sosial. Nah, jadi di sini kita perhatikan sama-sama. Di sini ada 7 bentuk-bentuk masalah sosial ya. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada pengangguran, yang ketiga ada kriminalitas, yang keempat ada kesenjangan sosial, yang kelima ada penyakit menular, yang keenam ada kenakalan remaja, dan yang ketujuh ada aliran sesat. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan masing-masing bentuk-bentuk dari masalah sosial. Kita lihat bentuk masalah sosial yang pertama adalah kemiskinan ya. Nah, di sini sudah Ibu berikan arti dari kemiskinan. Nah, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai standar kehidupan ya. Nah, jadi ketidakmampuan ini ditandai ya ataupun disebabkan yaitu karena rendahnya pendapatan ya, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok ya. Nah, jadi kebutuhan pokok itu ada dia kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan juga kebutuhan papan ya. Nah, jadi karena rendahnya pendapatan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi selain itu, karena pengaruh dari rendahnya pendapatan ini juga akan memberikan dampak ya, atau memberikan pengaruh ya kepada standar kesehatan dan juga standar pendidikan ya. Nah, jadi kalau misalnya pendapatan kita rendah, itu juga akan berpengaruh terhadap yang namanya kesehatan dan juga pendidikan ya. Selanjutnya kita perhatikan contoh ya, contoh dari kemiskinan. Ada pada gambar ya, pada gambar di samping. Nah, ini salah satu gambar contoh dari kemiskinan ya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk kemiskinan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kemiskinannya ada 3 ya. Yang pertama ada kemiskinan absolut, yang kedua ada kemiskinan relatif, yang ketiga ada kemiskinan kultural. Nah, kita lihat penjelasan dari masing-masing bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan absolut ya. Ini artinya tahap di mana individu sulit atau tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, jadi langsung saja Ibu berikan sebuah contoh ya. Nah, contohnya ada seseorang yang mengalami disabilitas atau lumpuh ya. Nah, otomatis dia tidak akan sanggup untuk mencari pekerjaan ya. Kalau dia tidak sanggup untuk mencari pekerjaan, otomatis dia akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya. Nah, itulah arti dari kemiskinan absolut. Yang kedua ada kemiskinan relatif ya. Ini diartikan sebagai kemiskinan yang melanda seseorang namun masih mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ya. Nah, kita buat saja sebuah contoh ya. Ada seorang buruh ya, di mana buruh ini berangkat ke pabrik selalu menggunakan sepeda. Ya, sedangkan teman-temannya berangkat ke pabrik itu menggunakan sepeda motor. Nah, jadi ketidakmampuan inilah dinamakan sebagai kemiskinan relatif ya. Walaupun si buruh yang menggunakan sepeda tadi tidak mampu untuk membelikan sepeda motor, tapi dia masih mampu untuk memenuhi
kebutuhannya sehari-hari ataupun kebutuhan pokoknya ya. Jadi itulah arti dari kemiskinan relatif. Yang ketiga ada kemiskinan kultural ya. Ini diartikan sebagai kemiskinan yang terjadi karena adanya sikap dan unsur budaya yang cenderung santai ya. Nah, jadi artinya di sini mereka itu tidak memiliki motivasi ya, tidak punya motivasi untuk memperbaiki standar hidupnya ataupun taraf hidupnya agar lebih baik ya. Nah, jadi itulah dia bentuk-bentuk kemiskinan. Selanjutnya, kita ke bentuk masalah sosial yang kedua, ada pengangguran ya. Di sini bisa kita perhatikan sama-sama, arti dari pengangguran adalah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan uang ya. Nah, jadi sebenarnya pengangguran itu bukan hanya pada orang yang belum bekerja ya, tetapi juga pada orang yang sedang mencari pekerjaan dan juga pada orang yang bekerja namun pekerjaannya itu belum produktif ataupun tidak produktif ya. Jadi itu juga dikategorikan sebagai pengangguran ya. Nah, contohnya bisa kita lihat pada gambar di samping ya. Di situ ada tulisan looking for a job, artinya bahwa dia itu sedang mencari sebuah pekerjaan ya. Jadi bisa kita umpamakan bahwa dia seorang pengangguran yang sedang mencari pekerjaan ya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis pengangguran ya. Di sini ada 4 jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Nah, yang kedua ada pengangguran siklikal. Yang ketiga ada pengangguran musiman. Yang keempat ada setengah pengangguran. Jadi kita perhatikan sama-sama arti dari masing-masing pengangguran ini ya. Yang pertama kita perhatikan pengangguran terbuka. Nah, di sini diartikan bahwa pengangguran terbuka itu adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan ya. Nah, ini bisa saja disebabkan karena memang belum mendapat pekerjaan atau memang tidak ingin ataupun tidak mau untuk bekerja ya. Nah, jadi selain itu bisa juga disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia ya. Nah, selain itu bisa juga disebabkan karena tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dengan latar belakang pendidikan ya. Nah, itulah dia arti dari pengangguran terbuka. Yang kedua adalah pengangguran siklikal. Nah, jadi ini diartikan terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara ya. Nah, jadi karena perekonomian negara itu mundur ya, itu dapat mengakibatkan daya beli masyarakat juga akan menurun. Nah, ya. Nah, kalau misalnya daya beli masyarakat menurun, otomatis perusahaan juga akan mengurangi produksi barang. Ya. Jadi kalau perusahaan mengurangi produksi barang, otomatis karyawannya akan diberhentikan sebahagian ya. Nah, jadi itulah dia arti dari pengangguran siklikal. Dan yang ketiga ada pengangguran musiman ya. Nah, ini diartikan disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja menghentikan aktivitas produksinya untuk sementara. Nah, jadi biasanya pengangguran musiman ini terjadi pada bidang-bidang pertanian dan juga bidang-bidang perikanan ya, seperti petani dan juga nelayan ya. Nah, itulah dia pengangguran musiman. Yang terakhir ada setengah pengangguran. Nah, ini adalah pekerja yang mempunyai pekerjaan ya, namun jam kerjanya sedikit. Nah, jadi ini biasanya pada pekerja yang jam kerjanya sedikit, yaitu kurang dari 35 jam dalam seminggu ya.
Nah, jadi itulah dia jenis-jenis pengangguran. Selanjutnya kita ke bentuk masalah sosial yang ketiga adalah kriminalitas ya. Nah, kita perhatikan kriminalitas ini berasal dari kata crime yang artinya kejahatan ya. Jadi dapat diartikan bahwa kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana ya. Nah, jadi kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal ya, ataupun faktor dari dalam maupun dari luar ya. Nah, jadi tindakan-tindakan kriminal ini sangat banyak ya, sangat bermacam-macam dan juga sangat beragam. Ya, contohnya seperti pencurian, perampokan, dan juga pembunuhan ya. Nah, bisa kita lihat sama-sama di sini sudah ada contoh dari kriminalitas ya. Di mana ini salah satu contoh tindakan kriminal, yaitu perampokan ya. Di mana itu dia melakukan perampokan dengan cara kekerasan ya. Nah, jadi itulah arti dari kriminalitas ya. Nah, jadi tindakan kriminal ini juga punya dampak ya. Nah, apa saja itu dampak dari tindakan kriminal? Nah, bisa kita perhatikan sama-sama ya. Nah, jadi disinilah sudah bisa kita lihat sama-sama. Di sini sudah ada dampak dari tindakan kriminal ya. Di mana yang pertama ada merugikan pihak lain, ya baik secara material maupun non-material. Yang kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, merugikan negara. Yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Yang kelima, mengakibatkan trauma kepada para korban. Nah, jadi itulah dia dampak dari tindakan kriminal. Nah, jadi tindakan-tindakan kriminal ini dapat membuat masyarakat menjadi resah. Artinya bisa meresahkan masyarakat. Nah, jadi agar masyarakat tidak merasa resah ya. Nah, disinilah perlu yang namanya peran dari penegak hukum. Ya, peran penegak hukum seperti polisi ya. Nah, jadi peran mereka itu sangat dibutuhkan ataupun diandalkan untuk mengatasi tindakan-tindakan kriminal ya. Nah, jadi sebenarnya selain polisi, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Nah, artinya untuk menjaga keamanan lingkungan ya. Nah, misalnya dengan cara melakukan siskamling. Nah, jadi artinya di sini polisi dan juga masyarakat bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan ya. Nah, jadi itulah dia dampak dari tindakan kriminal ya. Selanjutnya kita ke bentuk masalah sosial yang keempat adalah kesenjangan sosial. Nah, di sini diartikan bahwa kesenjangan sosial adalah perbedaan jarak ekonomi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ya. Nah, selain itu ada juga faktor-faktor pendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat ya. Bisa sama-sama kita perhatikan. Nah, di sini ada faktor-faktor pendorongnya ya. Yang pertama ada dia ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah. Yang kedua ada rendahnya mobilitas sosial. Yang ketiga ada menurunnya pendapatan per kapita. Yang keempat adanya pencemaran lingkungan alam. Dan yang kelima, kesenjangan sosial ekonomi dapat menimbulkan masalah di masyarakat ya. Nah, jadi itulah dia arti dari kesenjangan sosial dan juga faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Selanjutnya kita ke bentuk masalah sosial yang kelima ya. Ada dia penyakit menular ya.
Nah, jadi penyakit menular ini adalah gangguan ya. Gangguan yang disebabkan oleh organisme ya. Organisme seperti virus, bakteri dan juga fungi ya. Jadi fungi ini disebut juga dengan jamur ya. Nah, jadi sebenarnya organisme ini ada di dalam ataupun di permukaan tubuh ya. Sehingga bisa menimbulkan ataupun menyebabkan yang namanya infeksi ya. Nah, selanjutnya ada 3 kelompok utama penyakit menular ya. Kita perhatikan sama-sama. Yang pertama ada penyakit sangat berbahaya. Nah, jadi ini biasanya mempunyai angka kematian yang cukup tinggi ya. Yang kedua ada penyakit menular yang menimbulkan cacat dan juga kematian. Jadi kalau misalnya dibandingkan ini pada poin 1, ini masih lebih ringan ya. Yang ketiga ada penyakit menular yang menimbulkan cacat dan kematian, tetapi dapat mewabah. Jadi karena sifatnya yang mewabah ini bisa menimbulkan yang namanya kerugian ya. Kerugian pada apa? Yaitu kerugian pada materi dan juga kerugian pada kesehatan. Nah, jadi itulah dia arti dari penyakit menular dan juga kelompok-kelompok penyakit menular ya. Nah, jadi sebenarnya banyak virus yang dapat menyebabkan penyakit ataupun kematian. Nah, salah satu contohnya ya, yang baru-baru ini muncul ya, menjadi masalah global, yaitu adalah virus corona. Nah, jadi jenis virus corona ini diketahui itu bisa menyebabkan infeksi ya, infeksi pada saluran pernapasan manusia ya. Nah, jadi itulah dia tentang penyakit menular. Kita lanjut ke bentuk masalah sosial yang keenam adalah kenakalan remaja. Nah, jadi kenakalan remaja ini diartikan sebagai kejahatan ya, kejahatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak remaja. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan kejahatan, kita melakukan pelanggaran hukum, nah pasti akan diberikan yang namanya sanksi ya ataupun hukuman. Selanjutnya, masa remaja dikenal dengan masa storm dan juga stres. Nah, jadi ini dapat diartikan ya, bahwa remaja itu mengalami yang namanya pergolakan emosi. Ya. Pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik dan juga psikis yang bervariasi. Ya. Nah, jadi itulah arti dari masa remaja yang dikenal dengan masa storm dan juga stres ya. Selanjutnya, nah di sini kenakalan remaja ini secara garis besar ini katanya disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, di mana faktor internal ini adalah dari dalam ya, sedangkan faktor eksternal ini dari luar ya. Nah, jadi di sini Ibu akan bahas satu persatu tentang faktor internal dan juga faktor eksternal dari kenakalan remaja. Kita lihat pada faktor internal ya. Di sini ada yang pertama adalah krisis identitas ya. Nah, jadi biasanya krisis identitas ini terjadi pada remaja yang kejiwaannya itu masih labil. Nah, artinya dia itu masih berusaha untuk mencari siapa sebenarnya dirinya ataupun mencari identitas dirinya. Gitu ya. Nah, jadi pada tahap krisis identitas ini juga remaja itu tidak mau lagi ataupun tidak ingin lagi dianggap sebagai anak kecil. Nah, padahal sebenarnya untuk dikatakan pada masa dewasa ya, mereka itu belum mampu ya. Artinya kriteria untuk menjadi dewasa itu belum terpenuhi. Nah, makanya terkadang banyak ya remaja-remaja itu terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, akibat dari ketidaktahuan mereka. Nah, gitu.
Nah, jadi pada krisis identitas ini, mereka itu tidak mau lagi dianggap sebagai anak kecil ya. Nah, kita lihat yang kedua, faktor internal yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Nah, jadi pada kontrol diri yang lemah ini, remaja ini tidak bisa membedakan mana tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Nah, jadi karena mereka itu sulit ataupun tidak bisa membedakan, akan muncul yang namanya perilaku-perilaku nakal. Nah, jadi kontrol diri yang lemah ini membuat remaja-remaja itu mudah terbawa ke kehidupan ke kehidupan yang hanya menunjukkan identitas dirinya. Nah, jadi mereka itu tidak tahu tidak bisa berpikir, ya kan, apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Jadi itulah dia faktor internal dari kenakalan remaja. Kita lihat yang kedua, faktor eksternal ya. Nah, di sini ada 3 faktor eksternalnya. Yang pertama ada keluarga dan perceraian orang tua ya. Keluarga, seperti yang kita ketahui ya, keluarga ini salah satu lembaga yang sangat penting ya. Lembaga yang penting untuk membentuk kepribadian ya, membentuk kepribadian seorang anak. Jadi di dalam keluarga ini juga seorang anak itu diperkenalkan. Seorang anak diperkenalkan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang baik ya. Nah, jadi tidak hanya di lingkungan keluarga saja yang perlu baik gitu. Bahkan kita juga harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma di lingkungan masyarakat. Nah, jadi tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Nah, jadi di dalam keluarga ini juga perlu ada yang namanya komunikasi yang baik. Nah, kalau ada komunikasi yang baik, otomatis kita akan terhindar dari perilaku-perilaku yang negatif. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya dalam keluarga itu tidak ada komunikasi yang baik? Nah, kira-kira perilaku negatif apa yang akan timbul kalau dalam keluarga itu tidak ada komunikasi yang baik? Nah, contohnya perilaku negatif yang timbul itu adalah perceraian orang tua. Nah, jadi perceraian orang tua ini sering sekali ya membawa efek yang buruk terhadap perkembangan kepribadian si anak. Nah, jadi anak dari korban perceraian itu akan berusaha terus mencari sosok panutan ataupun sosok teladan di luar sana, artinya di luar anggota keluarganya, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak menemukan sosok itu, apa yang akan terjadi? Nah, jadi biasanya kalau si anak tidak menemukan sosok panutan tersebut, nah, itulah nanti yang akan mengakibatkan dia bergaul dengan lingkungan yang salah, ya. Nah, kalau misalnya dia bergaul dengan lingkungan yang salah, maka tidak menutup kemungkinan, nah hal tersebut bisa mendorong terjadinya perilaku-perilaku yang nakal, ya. Nah, jadi itulah dia arti dari sebuah keluarga. Nah, itulah dia faktor eksternal yang pertama. Oke, kita lihat selanjutnya faktor eksternal yang kedua, yaitu teman dan lingkungan yang kurang baik ya. Nah, jadi terkadang ya dalam pergaulan remaja ya. Nah, kita sering sekali menemukan situasi yang tidak baik ataupun yang kurang baik ya dari teman-teman sebaya kita. Karena ada teman sebaya yang memberikan unsur positif dan ada yang memberikan unsur negatif ya. Nah, jadi pergaulan dari teman sebaya ini sangat besar pengaruhnya. Nah, jadi kalau misalnya teman sebaya kita itu memberikan ataupun menunjukkan lingkungan pergaulan perilaku yang salah. Nah, ini juga bisa membawa kita ke tempat ataupun untuk berperilaku hal-hal yang nakal ataupun hal-hal yang salah. Nah, jadi artinya kita harus
harus mengetahui, ya, mengetahui kira-kira, nah apakah tindakan ini baik ya, apakah tindakan ini tidak baik ataupun kurang baik ya. Nah, jadi itulah dia faktor eksternal yang kedua. Kita lihat faktor eksternal yang ketiga adalah pengaruh budaya asing yang cenderung negatif ya. Nah, jadi terkadang banyak ya remaja menganggap bahwa semua yang berasal dari luar negeri itu selalu dianggap baik ya, selalu dianggap keren dan juga kekinian ya. Nah, tetapi tidak semua budaya-budaya barat itu memberikan dampak ataupun manfaat yang baik ya. Dan bahkan ada yang tidak cocok dengan budaya masyarakat kita. Apalagi kita masih bersifat ke budaya ketimur-timuran ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan kira-kira mana unsur-unsur positif yang bisa kita tiru dan unsur-unsur negatif yang harus kita hindari ya. Nah, jadi itulah dia faktor internal dan juga faktor eksternal dari kenakalan remaja. Selanjutnya kita ke bentuk masalah sosial yang ketujuh adalah aliran sesat ya. Nah, jadi aliran sesat ini adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan ya, yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan. Nah, jadi ini artinya ajarannya itu tidak sesuai dengan pandangan ataupun konsep-konsep keyakinan agama ya. Nah, jadi ada di sini beberapa aliran sesat yang pernah ada di Indonesia. Ada 4 di sini ya. Yang pertama ada komunitas Eden. Nah, jadi komunitas Eden ini didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Lia Eden. Nah, jadi si Lia Eden ini juga mengatakan bahwa ada seorang tokoh yang bernama Imam Mahdi ya. Nah, dia mengatakan bahwa dia itu adalah penyebar wahyu Tuhan ya. Nah, itulah dia tentang komunitas Eden. Yang kedua ada Gavatar. Nah, ini kepanjangannya Gerakan Fajar Nusantara. Nah, jadi Gavatar ini didirikan oleh Ahmad Musadik. Nah, dia juga mengatakan bahwa dirinya itu adalah nabi. Yang ketiga adalah Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Nah, jadi si Dimas Kanjeng ini dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ya. Nah, dia juga menyesatkan dan juga melecehkan agama. Dan yang terakhir adalah munculnya kerajaan palsu atau raja palsu ya. Contohnya yaitu munculnya raja dan juga ratu agung sejagat di Purworejo. Nah, mereka itu mengaku sebagai raja dan juga ratu. Nah, artinya itu mereka sudah menyebarkan kebohongan ya. Menyebarkan kebohongan dengan mengaku sebagai raja dan juga ratu ya. Nah, jadi itulah materi kita hari ini tentang bentuk-bentuk masalah sosial. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan bisa dimengerti dan juga dipahami. Sekian untuk hari ini. Terima kasih dan salam sehat.